Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wahyuningsih dengan NIM 641142150. Kegiatan PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2024 yang dilaksanakan di 3 lokus, yaitu lokus institusi, lokus masyarakat, serta lokus sekolah. Pada kegiatan di lokus institusi, saya bertempat di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kemudian lokus masyarakat di Kelurahan Sendang Mulyo, tepatnya di RW 22. Untuk di lokus sekolah, saya bertempat di SD Negeri Sendang Mulyo 02. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dengan menggunakan 11 siklus pemecahan masalah. Di antaranya yaitu ada analisis situasi, identifikasi masalah, kemudian ada pemecahan masalah, serta ada advokasi. Nah, dengan melalui 11 siklus pemecahan masalah ini didapatkan kematian ibu sebagai hal yang harus diintervensi. Nah, program untuk menangani kematian ibu yang saya berikan yaitu Sehat Ibu Kita. Program Sehat Ibu Kita dimaksudkan untuk mencegah kematian ibu sedini mungkin. Program Sehat Ibu Kita di lokus institusi yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang dilakukan dengan menyusun buku Saku Sapa Ibu, Saku Antisipasi Preeklamsia. Diharapkan buku ini dapat membantu Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk mengatasi kematian ibu yang berkaitan dengan preeklamsia. Kemudian, di lokus masyarakat yaitu di Kelurahan Sendang Mulyo dilaksanakan dengan melakukan pelatihan kepada kader Posyandu RW 22 terkait pendampingan ibu hamil dan catin anemia. Kemudian di lokus sekolah dilakukan dengan mengadakan edukasi berbasis permainan kepada siswi kelas 6 SD Negeri Sendang Mulyo 02. Permainan ini dinamakan dengan Food Heroes, di mana permainan ini belajar sambil bermain untuk mengenali makanan yang termasuk ke dalam sumber zat besi dan makanan yang dapat menghalangi penyerapan sumber zat besi, sehingga diharapkan siswi ini mampu mengenali makanan yang tidak dikonsumsi secara bersamaan saat makan makanan yang mengandung zat besi. Saya akan memberikan testimoni terkait dengan kegiatan PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2024 yang hubungannya dengan manfaat, hambatan, serta saran terhadap program PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2024. Manfaat dalam kegiatan PKL MBKM SKM Penggerak tahun 2024 yang saya dapatkan yaitu saya lebih memahami tentang isu-isu kesehatan terkini di lingkungan institusi, masyarakat, dan sekolah yang digunakan sebagai tempat PKL. Kemudian hambatan yang saya temui saat menjalankan kegiatan PKL MBKM SKM Penggerak 2024 ini, yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, yang dimana ini termasuk dalam dana dan sumber daya manusia. Selain itu, hambatan lainnya yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan program intervensi yang akan dijalankan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan program. Kemudian saran kepada program PKL SKM Penggerak tahun 2024 yaitu semoga kedepannya saat memberikan informasi yang sekiranya perlu ditambahkan, mohon untuk dilakukan tidak mendadak untuk jangka waktu yang diberikan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Lina Unggolo. Saya adalah pembimbing lapangan dari mahasiswa MBKM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNES, ya, Kesmas UNES tahun 2024. Kami dari bagian perencanaan dan evaluasi. Di sini ada 4 mahasiswa. Satu adalah Dewi Wahyuningsih, 2 Kauri Risma Fauzia Nugroho, ketiga Sabrina Warda Ginayah, yang keempat adalah Santika Setia Utami. Oke, yang pertama mengucapkan dulu terima kasih buat adik-adik ini yang sudah kurang lebih berapa ya? 3 bulan berada di Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama di bagian perencanaan. Sudah banyak sekali perbantuan, kemudian kerjasama, masukan dari beberapa adik-adik ini. Saya yakin dengan konsep sebagai penggerak itu akan sedikit banyak sudah terrealisasi di Dinas Kesehatan. Keempat mahasiswa tersebut telah membuat beberapa buku. Ini adalah satu contohnya. Ini adalah buku yang berkaitan dengan rumah sehat. Ini adalah berkaitan dengan Sapa Ibu, kemudian untuk sehat juga, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan tuberkulosis. Memang kalau ditanya satu persatu, ada plus minusnya, tentu ada plusnya, ada kurangnya, ada positifnya, ada kurangnya. Ya, tapi secara keseluruhan, alhamdulillah dengan beberapa inovasi-inovasi dan kerjasama yang diberikan oleh adik-adik ini sudah memberikan banyak kontribusi untuk perkembangan program kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan. Saya rasa itu buat semuanya, adik-adik semuanya, terima kasih banyak sudah ikut berkontribusi di dalam program-program kesehatan yang dicoba untuk diintegrasikan di dalam program-program yang ada di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Pesan saya setelah ini mohon untuk tidak berhenti hanya sekedar kuliah saja, belajar menimba ilmu, tapi masih bisa mengembangkan beberapa keilmuan. Nanti kalau sudah selesai bisa terjun lagi ke masyarakat, tetap berinovasi, tetap menjadi penggerak kesehatan masyarakat yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembimbing mahasiswa Kauri dan Dewi dari Fakultas Kedokteran Prodi Kesehatan Masyarakat UNES, di mana mereka dalam proses menyusun buku saku Sehat Bunda dan buku Sapa Ibu. Kami akan memberikan sedikit testimoni terkait buku tersebut. Manfaat dari buku saku yang disusun oleh mereka berdua mahasiswa dari UNES, tentunya manfaatnya akan bermanfaat sekali bagi masyarakat dan juga bagi kami di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Di Dinas Kesehatan Kota Semarang, terima kasih. Tentunya ini akan menjadi referensi tambahan ya, sebagai alat edukasi promosi kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Nah, ini tentunya kami di sela-sela kegiatan kami, buku ini akan kami manfaatkan supaya nanti masyarakat juga bisa mengakses, khususnya ibu hamil, bisa mengakses atau bisa membaca buku saku tersebut. Jika masyarakat, khususnya ibu hamil, membaca buku saku ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya tahu kesehatan ibu hamil, khususnya ibu hamil yang obesitas, KEK, ibu hamil dengan preeklamsi. Kendala dalam proses penyusunan buku saku tersebut, salah satunya adalah mensinkronkan jadwal antara satu pembimbing dengan pembimbing yang lainnya atau pembimbing dengan mahasiswanya, berkaitan dengan kesibukan masing-masing, sehingga untuk menentukan jadwal yang fix itu mengalami kesulitan kendala. Saran dan masukan terkait buku saku ini, karena buku saku ini kami rasa punya manfaat, sehingga saran dari kami untuk memperluas publikasinya baik ke masyarakat, baik ke media sosial, terus mungkin ada kemudahan akses untuk
melihatnya gitu ya. Jadi monggo silahkan untuk berkreasi bagaimana supaya masyarakat itu bisa mendownload atau bisa mengakses buku ini lebih mudah gitu. Karena sekarang masyarakat itu sudah zamannya sudah zaman digitalisasi ya. Era digitalisasi, medsos sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, sehingga monggo silakan untuk berkreasi supaya ini lebih meluas untuk publikasinya. Di sini saya mengucapkan terima kasih sekali atas ilmunya yang diberikan kepada ibu-ibu PKK RW di wilayah RW 22 untuk kemajuan mbak-mbak mahasiswa di UNES tambah maju dan sukses. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, apa yang disampaikan tadi, alhamdulillah bisa kami terima. Maksudnya untuk penyampaiannya itu sudah bagus dan bermanfaat ya. Jadi nanti kita bisa salurkan lewat pertemuan PKK, posyandu dan lain sebagainya. Mungkin karena ini menyangkut penyakit anemia untuk cacing dan hemofililia. Dan dari kami terima kasih sudah memberi edukasi yang bermanfaat untuk ibu-ibu khususnya. Jadi untuk kedepannya kami juga sudah tahu seandainya ada anemia harus bagaimana. Jadi untuk tadi yang sudah disampaikan bisa kami terima, bisa kami pahami, dan kita akan lanjutkan ke warga. Bisa ngasih info-info atau mungkin saran-saran untuk kesehatan kita yang mungkin sudah kurang berinteraksinya di dunia luar karena kesibukan kita yang di rumah mengurus keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera bagi kita semuanya. Saya Darsima SPD MPD Kepala SD Negeri Sendang Mulyo 02 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa PKL di SD Sendang Mulyo 02 dari UNES yang sudah melaksanakan kegiatan di SD Sendang Mulyo 02. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan dan terlaksana dengan sangat baik. Di antaranya kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan edukasi terkait dengan menstruasi dan sumber zat besi untuk mencegah anemia bagi siswa. Kemudian pelatihan deteksi sekitar dan pembagian kartu pemantauan anemia bagi dokter kecil di SD Sendang Mulyo 02. Program yang berikutnya adalah pelatihan pencegahan penyakit TBC dan penerapan pencegahan TBC melalui permainan bagi dokter kecil. Kemudian sosialisasi dan edukasi kepada dokter kecil mengenai sekolah sehat bebas TBC. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa PKL UNES ini sudah terlaksana dengan sangat baik, lancar, dan tidak ada kendala yang berarti. Namun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya sekitar 2 hari ini terkendala di jumlah peserta, di mana target yang sudah ditentukan belum tercapai dengan maksimal karena ada kesalahan teknis di berbagai bidang. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi terkait dengan pemberian zat besi bagi anak-anak peserta didik putri, anak kelas 6 khususnya yang sudah melaksanakan menstruasi, pada prinsipnya mereka sudah mengetahui dan sudah bisa menjaga diri dan dengan baik agar bisa melaksanakan kegiatan tersebut dan bisa mengatasi agar tidak kekurangan zat besi ataupun anemia. Kemudian saran dan masukan untuk kegiatan tersebut untuk kedepannya agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, sarannya komunikasi selalu diefektifkan, kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu koordinator maupun guru kelas yang melaksanakan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk masukannya
kegiatan seperti ini tidak hanya menyasar untuk kelas-kelas besar ataupun dokter kecil dan kelas 6, tetapi bisa juga pengetahuan tentang kesehatan kepada peserta didik di kelas-kelas rendah, misalnya kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena pada prinsipnya pengetahuan tentang kesehatan baik diri, lingkungan ini sangat penting sekali untuk anak-anak di usia sekolah dini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa PKL dari UNES yang sudah melaksanakan kegiatan di SD Sendang Mulyo 02. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.